Selamat sore semuanya. Terima kasih ya untuk Senat Mahasiswa atas kepercayaannya untuk ngajakin aku untuk mentoring advance 2 pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bawain 2 materi, yaitu after acquisition. Oh ya, sebelumnya ini aku bahas soal UTS genap tahun lalu ya, tahun 2022, 2023. Untuk PDF soalnya udah aku upload juga di menu files. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas 2 soal, yaitu Consolidated Financial Statement After Acquisition, sama nanti aku akan bahas allocation and depreciation difference between implied and book value. Nah, di sini aku mulai untuk yang after acquisition dulu ya. Nah, jadi kalau untuk yang di after acquisition ini, kita bobotnya itu 30%, jadi merupakan 2 materi yang bobotnya paling besar di di UTS nanti. Nah, yang diminta itu ada 2. Yang pertama, kita diminta untuk bikin jurnal eliminasi tahun 2022 dan 2023 dengan complete equity method sama consolidated work paper tahun 2023. Nah, kita mulai baca soalnya. TDC Corp merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan kemasan sejak tahun 1990. Pada awal tahun 2022, TDC Corp mengakuisisi saham Fluor Corp sebanyak 400.000 lembar, sehingga memiliki kontrol yang efektif. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu kalau TDC Corp itu naik tahta jadi parent company dan Fluor Corp itu turun tahta jadi subsidiary company. Dalam proses akuisisi diketahui bahwa TDC Corp itu mengeluarkan uang tunai sebesar 50 juta dan sisanya dengan menerbitkan saham. Diketahui kondisi saham TDC Corp itu memiliki par value dan harga pasar senilai 2.000 dan 3.000. Nah, jadi di sini kita tulis dulu nih. 2.000 sama 3.000. Habis itu, kondisi saham Fluor Corp memiliki par value dan harga pasar senilai Rp500 dan Rp755. Pada saat proses akuisisi, diketahui posisi keuangan Fluor Corp atas common stock 250 juta, OCC 55 juta, terus RE 50 juta. Seluruh difference yang muncul hanya akan dialokasikan ke goodwill. Nah, kalau kita ketemu soal kayak gini, alangkah baiknya kita hitung dulu nih persentase kepemilikan parent atau subsidiary itu berapa. Caranya gimana? Tinggal kita lihat aja nih. Jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli, yaitu di sini ya, 400.000. Habis itu kita bagi sama jumlah lembar saham subsidiary yang beredar. Nah, untuk jumlah lembar saham subsidiary yang beredar, itu kita bisa cari tahu dengan cara kita cari nih, berapa sih saham yang diterbitkan sama si Fluor Corp. Caranya tinggal dari common stock 250 juta, kita bagi sama par value-nya si Fluor Corp. Dapat 500.000 lembar. Terus kita kurangin sama treasury kalau ada. Kebetulan di soal ini posisi keuangannya si Fluor Corp cuma ada common stock, OCC sama RE. Dengan demikian nggak ada treasury ya. Tapi kalau ada treasury, share issued dikurangin treasury, dapat share outstanding. Berarti untuk share outstanding-nya itu adalah 500.000. Nah, berarti tinggal kita bagi aja ya. Berarti persentase kepemilikan parent atas subsidiary itu adalah 80%. Nah, kalau kita gambarin strukturnya kira-kira kayak gini. TDC mengakuisisi 80% kepemilikan di Fluor Corp. Setelah kita udah tahu berapa sih persentase kepemilikan parent atau subsidiary, tahapan selanjutnya adalah kita harus hitung purchase price dari sudut pandang parent. Kalau kalian masih ingat di chapter pertama kita, di materi pertama kita yang accounting for business combination, cara menghitung purchase price atau implied offering price, itu kan caranya adalah berapa sih jumlah lembar saham yang diterbitin sama parent, kita kaliin sama harga pasar sahamnya parent. Nah, tadi kan kita udah baca di soal tuh, kalau andai kata di soal ini, itu nggak dikasih tahu nih berapa sih jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh parent. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita harus pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita gunakan informasi yang diketahui di soal. Di soal cuma dikasih tahu nih, TDC mengakuisisi sahamnya Fluor Corp sebanyak 400.000 lembar. Berarti mau nggak mau kita harus pakai cara yang kedua, yaitu
Jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli, yaitu 400.000 ini, kita kalikan sama harga pasar sahamnya subsidiary. 400.000 kita kaliin sama harga pasarnya subsidiary ya. Jadi kalau kalian bisa lihat jumlah lembar saham subsidiary, kita kaliin juga sama harga pasarnya saham subsidiary gitu. Nah, kalau udah, kita kerjain lagi nih. Di soal dikasih tahu, TDC atau parent itu mengeluarkan uang tunai sebesar 50 juta. Berarti kita akan ngerjainnya itu dari bawah ke atas. Jadi 50 juta. Nah, kalau kayak gini, kita bisa tahu dong berapa sih common stock-nya. Tinggal 300 kurang 50. Dapat nih 252. Nah, tadi kan saya sempat bilang, kalau kita mau nyari tahu 252 itu tuh sebenarnya adalah jumlah lembar saham yang diterbitin sama parent, kita kaliin sama harga pasarnya saham si parent. Berarti udah nih, tinggal kita hitung aja ya. Berarti 252 kita bagi sama market value-nya parent. Sehingga kita dapat nih, lembar saham yang diterbitkan oleh parent adalah 84.000. Gitu. Jadi kalau kita cek lagi 84 kita kali 3.000 dapat 252. 252 kita tambahin sama 50 dapat nih purchase price dari sudut pandang parent itu adalah 302 juta. Nah, kalau sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Kalau sama saya kalau misalkan saya ngajarnya kecepatan atau ada penjelasan saya yang kurang jelas itu langsung diinterupsi aja ya. Nggak harus nunggu saya buka Q&A. Jadi kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Nah, di soal ini kan kita diminta untuk bikin jurnal eliminasi dengan metode complete equity method. Nah, berarti ya udah. Oh ya, karena di sini kan disuruhnya itu bikin jurnal eliminasi aja. Cuman kalau di sini saya tetap bikin dari general entries-nya ya, supaya kalian nggak bingung untuk elimination entries-nya itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang pertama, kita akan bikin jurnal investasi. Oh ya, untuk di sini saya langsung tampilin angkanya aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi kan yang bikin general entries ini adalah dari sudut pandang parent atau TDC ya. Nah, jadi TDC beli sahamnya si Fluorcorp. Ketika parent membeli saham orang lain itu sama aja kayak investasi. Makanya debat investment in S, angkanya itu sebesar purchase price yang sudah kita hitung tadi, 302 juta. Habis itu dalam melakukan pembelian saham ini, si TDC atau parent itu ada mengeluarkan uang tunai sebesar 50 juta. Berarti kan cash-nya berkurang di kredit 50 juta, habis itu sisanya dengan menerbitkan saham. Berarti parent ada nerbitin common stock. Nah, common stock-nya itu didapat dari berapa lembar saham yang diterbitkan oleh parent, kita kalikan dengan par value-nya parent. Jadi sahamnya parent kali harga parnya parent. Kemudian untuk OCC, tinggal berapa lembar saham yang diterbitkan oleh parent, kita kalikan dengan selisih market value dengan par value. Di sini kebetulan market value-nya lebih gede daripada par value. Dengan demikian OCC-nya akan ada di sebelah kredit. Tapi kalau andai kata market value-nya itu lebih kecil, misalnya 1.500. Nah, berarti kan kalau dari sini kita tahu bahwa TDC itu mengalami kerugian atas penerbitan saham. Kalau kayak gini ceritanya, maka OCC-nya harus didebet. Tapi sebelum kalian debetin OCC-nya, kalian harus cek dulu nih, apakah 84 juta ini kita harus lihat dulu untuk saldo OCC-nya awalnya itu kan 55 juta. Nah, ternyata di sini OCC-nya itu harusnya tuh di sebelah debit gitu. Bentar, kalau andai kata gitu, nah saya bikin baru di sini deh ya, investment in S, kredit, common stock. Ini contoh aja ya, kalau andai kata market value-nya itu lebih kecil daripada par value. Nah, berarti kan kalian harus debetin ke OCC kan. Nah, yang harus kalian perhatiin, OCC kita beginning-nya itu cuma 55 juta. Padahal setelah dihitung, selisihnya itu 84 juta. Nah, berarti gimana nih? OCC-nya kalian abisin dulu saldo awalnya 55 juta. Habis itu sisanya buang ke return earnings. Sorry.
Nah, ini sisanya buang ke retained earnings. 84 kurang 55. Nah, dapat 29 juta. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati nih. Kalau andai kata market value-nya lebih kecil daripada par value-nya. Jurnalnya kira-kira kayak gini. Tapi kalau andai kata saldo beginning OCC-nya itu cukup untuk menutupi defisit yang ini, ya udah hajar aja ke OCC aja, RE-nya nggak usah, ya. Ini kayak materi inter yang equity kemarin itu loh. Nah, jadi ini saya undo dulu ya. Nah, kalau kita udah bikin jurnal investasi, hal yang selanjutnya kita buat adalah CAD schedule. Karena di 1 Januari 2022 atau di awal tahun 2022, TDC sudah mendapatkan pengendalian efektif atas subsidiary. Ketika parent sudah mendapatkan pengendalian efektif atas subsidiary, maka dia harus bikin jurnal investasi, CAD schedule, sama consolidated work paper nantinya. Nah, di sini formatnya kayak gini, parent-nya itu sebesar persentasenya ya 80%, NCI sisanya. Nah, kita lihat dulu nih kalau kita mau bikin CAD, diminta nggak sih di soal? Nah, kebetulan di soal after acquisition ini kita nggak diminta untuk bikin CAD schedule. Jadi kalau andai kata nanti di ujian kalian nggak mau bikin pun juga nggak masalah. Kalian cukup bikin di coretan aja. Tapi kalau kalian mau bikin, ya silahkan, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, untuk purchase price, nah jadi ini bisa kita ambil dari ini ya, dari 302 juta ini, dari angka investment in S ini. Kemudian kita hitung totalnya dengan cara angka yang diketahui dibagi sama persentase diri dia sendiri. Terus NCI-nya tinggal kita selisihin aja. Habis itu kita kurangkan dengan book value equity yang diakuisisi oleh parent. Dalam hal ini kita bisa lihat dari ekuitasnya si subsidiary ya, ada common stock 250 juta, itu akan kita masukkan ke kolom total, terus OCC itu 55 juta, sama RE 50 juta. Untuk mempermudah perhitungan, kita jumlahin, dapat 355. Kita kurangin aja nih, implied value, kita kurangi dengan total book value of equity, dapat nih difference-nya itu berapa. Nah, ternyata di sini difference-nya positif. Kemudian di soal dikasih tahu lagi nih, seluruh difference yang muncul hanya akan dialokasikan ke goodwill. Berarti yang 22.500.000 ini akan langsung kita alokasikan dia ke goodwill. Goodwill di sini minus bukan berarti goodwill-nya dikredit ya, tapi ini kita pengen mindahin difference 22,5 ini ke goodwill, supaya CAD kita itu jadi 0. Nah, kalau CAD schedule ini nggak diminta di soal, berarti ya udah kalian cukup bikinnya kayak gini aja. Tapi kalau andai kata yang di date of acquisition, ini kan diminta bikin CAD schedule. Nah, kalau diminta bikin CAD schedule, berarti kalian harus bikin lengkap ya. Nanti bikin aja deh kayak gini. Gitu ya. Jadi dilengkapin parent sama NCI-nya, parent sama NCI-nya, gitu. Tapi karena di sini nggak diminta, ya udah kalian bikin kayak gini aja juga nggak masalah. Nah, setelah kita bikin CAD schedule di 1 Januari 2022, pindahlah kita di akhir tahun 2022. Nah, di akhir tahun 2022, kita di sini pakai complete equity method ya. Nah, jadi kalau di akhir tahun 2022 atau di 31 Desember 2022 itu ada upacara ritual yang dilakukan oleh subsidiary kepada parent. Jadi sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, si subsidiary itu harus memberikan upeti kepada parentnya. Upetinya ada dua loh. Yang pertama berupa laba sama dividen. Kita mulai dari yang laba dulu ya. Di sini kita menggunakan complete equity method. Nah, jadi kalau kita pengen tahu berapa sih labanya subsidiary, itu tuh bisa dengan dua cara. Yang pertama, kalau kalian masih ingat, net income itu kita dapat dari laporan yang namanya income statement. Ya kan, produk akhir dari income statement adalah net income. Kemudian net income itu juga ada muncul lagi di return earning statement. Nah, tinggal kita liatin aja nih, di tahun 2022 di soal itu kita nggak dikasih tahu informasi terkait gimana sih cara kita bikin income statement subsidiary untuk tahun 2022? Sehingga terpaksa dalam mencari labanya subsidiary di tahun 2022, kita akan menggunakan format RE statement. Nah, jadi di sini kita diketahui RE awal ya, RE awal tahun 2022 itu adalah 50 juta. Catat nih 50 juta. Nah, habis itu kalau untuk net income subsidiary itu yang mau kita cari ya,
Berarti ini kita kosongin dulu. Terus untuk ini kita kurangin sama dividen declare-nya subsidiary. Di soal dikasih tahu nih di poin informasi tambahan yang pertama. Dividen yang dibagikan oleh Fluor Corp setiap tahunnya itu sebesar 40 juta. Berarti di sini kita minus 40 juta, sehingga kita akan dapat return earning subsidiary di 1 Januari 2023 atau 31 Desember 2022. Nah, untuk informasi return earning subsidiary di 1 Januari 2023, ini angkanya bisa kita comot dari neraca saldo di sini ya. Return earnings-nya si subsidiary. Subsidiary yang di sini ya, 215 juta. Nah, kenapa nih kok kita bisa bilang return earnings yang ada di neraca saldo akhir 2023 itu adalah RE awal 2023? Karena gini, bentar, sorry. Kalau kalian masih ingat siklus akuntansi ya, nah itu kan yang pertama kita identifikasi, kita analisis bukti transaksi. Habis itu kita bikin di jurnal umum, kita posting ke buku besar, habis itu kita bikin neraca saldo, terus kita bikin adjusting entries, terus kita bikin adjusted trial balance, kita bikin laporan keuangan, kita bikin closing entries, terus kita bikin neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, di soal kita yang di sini, ini tuh posisinya neraca saldo. Neraca saldo itu kan berarti di sini nih posisinya trial balance. Sedangkan kalau RE akhir itu tuh kita tahu dari laporan keuangan RE statement gitu kan. Nah, jadi beda posisi nih. Kalau neraca saldo baru sampai nomor 4 doang, tapi kalau RE statement itu tuh udah ada di posisi nomor 7. Nah, di sini informasi yang diketahui adalah neraca saldo, RE-nya itu 215. Dengan demikian, kita bisa asumsikan bahwa RE yang 215 ini adalah RE awal. RE akhir 2023 itu baru didapat setelah kita bikin laporan keuangan. Gitu ya. Jadi percayalah untuk RE yang ada di neraca saldo ini adalah RE awal. Kalian jangan ketipu karena di sini ada kata-kata akhirnya. Karena kalau kalian lihat lagi, di trial balance ini masih ada EIC, masih ada sales revenue, interest revenue, other income, COGS, OPEX, dan lain sebagainya. Expense dan revenue ini belum ditutup. Dengan demikian RE ini pasti RE awal punya, ya. Nah, kalau udah berarti tinggal kita masukin nih 215 ya. Sehingga untuk net income-nya subsidiary tinggal kita selisihin aja. Sehingga dapat nih net income-nya subsidiary selama tahun 2022 itu adalah 205 juta. Nah, dikasih ke parent sebesar persentase kepemilikan parent tadi udah kita cari ya 80%. Sehingga dapat 164 juta. Habis itu upacara ritual yang kedua adalah subsidiary memberikan dividen kepada parent. Kalau di advance 2, dividennya udah pasti dividen cash, dividen tunai ya. Makanya parent akan menerima cash, makanya cash-nya bisa di-debit. Kemudian karena kita pakai complete equity method, maka dividen itu akan mengurangi investment in S kita. Angkanya tinggal dividen yang dibagikan subsidiary setiap tahunnya 40 juta, kita kalikan dengan persentase kepemilikan parent yang tadi ya, 80%. Nah, ini selesai untuk general entries-nya, kita lanjut ke elimination entries di 2022. Nah, untuk elimination entries-nya kita harus eliminasi apa aja nih? Nah, kita bisa eliminasi laba. Caranya tinggal kita lihat aja nih, dari general entries yang tadi, pada saat kita mau eliminasi, berarti kita pengen bikin saldonya itu jadi nol. Berarti investment yang tadinya didebet, kita kreditkan, terus EIC yang tadinya dikredit, kita debetkan. Angkanya tinggal comot aja, ya, 164. Kemudian kita akan eliminasi dividen, jadi investment in S yang tadinya dikredit, kita debetkan, angkanya comot aja dari general entries yang udah kita bikin tadi, terus pasangannya itu adalah dividen declare. Habis itu jurnal eliminasi yang ketiga adalah eliminasi modal subsidiary. Kenapa kita mesti eliminasi modal subsidiary? Karena dari sudut pandang konsolidasi, modalnya subsidiary itu bukan miliknya lagi, tapi sudah diakuisisi oleh parent sebesar 80% dan sudah diakuisisi oleh NCI sebesar 20%. Sehingga subsidiary nggak boleh ngaku-ngaku kalau ini modalnya dia lagi.
makanya kita hapus. Common stock OCCRE yang saldo normalnya di kredit, kita eliminasi di sisi sebaliknya yaitu di sisi debit. Nah, kebetulan karena ini adalah elimination entries 2022 dan CAD schedule ini dibikin di tahun yang sama di 2022 juga. Berarti untuk common stock, OCC dan RE, kalian bisa comot aja dari CAD schedule. 250, 55, 50. Habis itu ada difference ya. Kebetulan di sini difference-nya positif, berarti kita munculin jadi debat 22,5. Habis itu untuk investment in S-nya tinggal kita jumlahin aja, terus kita kali 80% sesuai persentase kepemilikannya parent. Terus untuk yang NCI juga kita kaliin aja sama persentase kepemilikannya NCI. Nah, karena ini elimination entries-nya dibikin di tahun yang sama dengan tahun pembuatan CAD schedule, berarti kalian bisa simpulkan kalau untuk angka investment dan NCI itu pasti sama dengan angka yang ada di CAD schedule ya. Karena tahun pembuatan CAD schedule itu sama dengan tahun kita bikin elimination entries. Kalau andai kata elimination entries-nya tahunnya itu berbeda dengan CAD schedule, maka investment in S dan NCI equity itu nggak akan sama nilainya dengan yang ada di CAD. Oh ya, nah terus cara untuk ngecek nih, apakah kalian itu udah bener atau belum sih ngejurnalnya, gitu. Nah jadi ini ada caranya untuk ngecek. Yang pertama itu adalah kalian jumlahin nih general entries, terus kalian tambah kurangin dengan elimination entries tahun berjalan. Dalam hal ini kan kita lagi ngerjain tahun 2022. Berarti untuk elimination entries kita hanya gunakan yang tahun 2022 aja. Nah caranya gimana nih? Tinggal ini aja. Kita pengen ngecek ya nilai investment-nya itu udah tereliminasi semua atau belum. Jadi kita ambil dari general entries 302 juta ditambah debit 164 dikurang kredit 32. Terus karena kita mau ngecek apakah nilai investment yang kita eliminasi di 2022 itu udah benar atau belum, kita tambah kurang dengan elimination entries 2022. Kita kurang di kredit, tambah di debit, kurang di kredit. Kalau hasilnya 0, berarti harusnya angka yang kalian jurnal tadi itu udah benar. Tapi kalau andai kata enggak 0, nah berarti kalian ada salah hitung. Silakan ditelusuri kembali kesalahannya di mana. Gitu ya. Nah, habis itu kita ada jurnal alokasi difference. Nah, kenapa? Karena difference ini nggak boleh kita biarkan angkanya menggantung begitu aja. Harus kita pindahkan ke tempat lain. Dalam soal ini dikasih tahu seluruh difference dialokasikan ke goodwill. Berarti difference yang tadinya di debit, kita eliminasi di sebelah kredit, angkanya comot aja ya, 22.500 yang dari sini. Terus kita munculin goodwill-nya, 22.500. Itu untuk elimination entries tahun 2022. Kalau andai kata ada pertanyaan atau saya ngomongnya kecepatan atau saya ngajarnya kecepatan, itu silakan diinterupsi aja ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kecepatan nanti saya pelanin. Kalau ada yang nggak ngerti juga silakan dikasih tahu aja supaya saya bisa ngejelasin lagi. Oke, kalau belum ada, di sini kita lanjut dulu ya untuk general entries di 2023 masih dengan menggunakan complete equity method. Nah, jadi kalau tadi di 2000 sorry sorry sorry. Nah, jadi kalau tadi di 2022 kita general entries-nya ada bikin jurnal investasi. Nah, kalau di 2023 kita nggak bikin jurnal investasi lagi ya, karena di soal juga tidak disebutkan kalau TDC itu membeli saham tambahan subsidiary. Jadi kita nggak usah bikin lagi jurnal investasi ini. Nah, berarti kita bisa langsung pindah ke akhir tahun, di mana subsidiary memberikan upeti berupa laba. Nah, untuk jurnal, oh ya kita hitung dulu ya, ini kita dapatnya laba atau rugi. Nah, kalau di 2023 ini kan kita dikasih tahu informasi terkait neraca saldo. Nah, kalau di neraca saldo ini masih ada angka terkait sales revenue, interest revenue, other income, COGS, OPEX, dan lain sebagainya. Berarti dalam menghitung laba subsidiary, kita bisa menggunakan format income statement. Nah, di sini ada sales revenue-nya. Oh ya, BTW ini kita cari yang punya subsidiary ya. Karena kan laba subsidiary itu harus disetor ke bos besarnya ya, yaitu parent dan nanti disetor juga ke bos yang namanya NCI. Jadi kita base-nya punya si subsidiary yang adalah Floor Corp.
Nah, kalian hati-hati ya dalam menentukan mana parent, mana subsidiary, karena bisa aja nih floor corp-nya di sini, TDC corp-nya di sini. Jadi kalian hati-hati dalam menentukan mana parent, mana NCI. Sorry, mana parent, mana subsidiary ya. Untuk sales revenue-nya kita masukin aja 275. Habis itu kalau kalian mau tambahin dulu sama interest revenue 25 juta, itu juga udah boleh. Habis itu ditambahin sama other income 10 juta, itu juga bisa. Habis itu dikurangin sama COGS subsidiary 150 juta, terus kita kurangin sama OPEX 50 juta, kita kurangin lagi sama interest expense 10 juta, terus kita kurangin sama other expense-nya subsidiary 20 juta. Nah, sehingga dapat ya kita si subsidiary itu mengalami laba sebesar 80 juta. Nah, kalau subsidiary mendapatkan laba, berarti itu akan menambah nilai investment in S kita. Caranya tinggal laba subsidiary dikalikan dengan persentase kepemilikannya parent sebesar 80%. Pasangannya adalah EIC ya. Nah, terus kita ke jurnal yang selanjutnya, yaitu kita terima upeti dari subsidiary berupa dividen. Di soal ini dikasih tahu ya, kalau dividen yang dibagikan oleh subsidiary atau floor corp setiap tahunnya adalah 40 juta. Berarti ya udah tinggal 40 juta kita kali sama 80%. Nah, ini dividennya udah pasti dividen tunai kalau mainannya di advance 2 ya. Karena cuma dividen tunai doang yang mempengaruhi nilai investment in S. Nah, jadi ketika parent mendapat dividen tunai dari subsidiary, dia akan mencatat debit cash, terus kreditnya investment in S. Ingat ya, ini harus dikali dengan persentase kepemilikannya parent. Karena yang membuat general entries ini adalah parent. Berarti kita cukup jurnal sebesar angkanya parent saja sebesar 32 juta. Kalau sudah, kita lanjut ke elimination entries 2023. Berulang ya. Jadi yang pertama kita eliminasi laba nih, masih sama nih kayak di 2022. Caranya itu tinggal kita liatin aja dari general entries. Di general entries kita ada mencatat laba sebesar 64 juta. Ya udah tinggal kita balik aja EIC pada investment in S, angkanya comot 64 juta. Kemudian eliminasi yang kedua, kita eliminasi dividen. Tinggal kita liatin aja nih dari general entries-nya. Investment in S yang tadinya dikredit, kita debetkan. Angkanya tinggal comot aja, 32 juta. Kemudian pasangannya itu adalah dividen declare. Habis itu, yang ketiga, kita akan eliminasi modal subsidiary. Cuman hati-hati ya, di sini kan kita bikin elimination entries untuk tahun 2023. Dengan demikian, kita harus eliminasi modal posisi 2023 juga. Nah, tinggal kita liatin aja nih common stock-nya. Comot nih dari trial balance atau neraca saldo si subsidiary ya. Common stock-nya 250 juta, terus OCC-nya 55 juta, terus RE-nya 215 juta. Habis itu kalau untuk difference, itu kita bisa comot aja dari CAD schedule. Ya, CAD schedule yang ini. 22,5 juta. Nah, habis itu untuk investment in S-nya tinggal kita jumlahin, habis itu kita kali dengan persentase kepemilikan parent 80%, kemudian untuk NCI equity tinggal kita kali aja sama, kita jumlahin dulu sisi debitnya, terus kita kali sama persentase kepemilikannya NCI yang adalah 20%. Nah, sekarang saatnya kita ngecek nih, apakah nilai investment yang kita eliminasi di tahun 2023 itu angkanya udah benar atau belum? Jadi sebenarnya kalau kita pakai complete equity method itu enak. Jadi kita tuh bisa ngecek angka angka investment yang kita eliminasi itu udah nol atau belum sih? Kalau sudah habis dieliminasi, berarti harusnya angka kita, angka yang udah kita jurnal sebelum-sebelumnya itu udah benar. Kalau andai kata setelah kalian tambah kurang ini, angkanya nggak nol, nah berarti kalian ada kesalahan. Oh ya, ini tahun 2023 ya, sorry. Nah, cara ngeceknya adalah tinggal general entries ditambah kurang elimination entries tahun berjalan.
di sini kan kita pengen ngecek nih, apakah angka investment in S yang kita eliminasi di tahun 2023 itu udah benar segini atau belum. Makanya di sini kita tambah kurang sama elimination entries tahun berjalan aja, dalam hal ini tahun 2023 aja, ya. Nah, berarti di sini, nih general entries dari awal ya, dari awal pertama kali kita bikin. 302 juta di debit, ditambah 164 juta di debit, dikurang 32 juta di kredit. Elimination entries 2022 itu bodo amat, nggak usah dilihat. Tahunnya nggak matching kan dengan tahun kita ngecek. Kalau general entries kan selalu diposting ke pembukuannya parent dan pembukuan subsidiary, makanya dia selalu kita masukkan dalam perhitungan. Tapi kalau elimination entries, cukup perhitungkan elimination entries tahun kita ngecek aja. Terus ada general entries, kita tambahin lagi 64 juta, kita kurangin 32 juta. Nah, karena kita pengen ngecek di tahun 2023, berarti kita perhitungkan elimination entries tahun 2023. Kita kurangin 64 juta, kita tambah 32 juta, kita kurangin 434 juta. Nah, kalau hasilnya udah benar, berarti sorry, kalau hasilnya udah nol, berarti angka yang kalian jurnal itu udah benar. Gitu, ya. Itu cara ngeceknya. Kalau andai kata di sini masih ada sisa nih, nah berarti atas-atasnya kalian ada kesalahan tuh, silakan dicek kembali. Kemudian alokasi difference. Nah, kalau untuk alokasi difference itu masih sama ya. Kan di sini difference-nya kita munculin full lagi nih, 22,5 juta. Dan di soal dikasih tahu kalau difference-nya dialokasikan ke goodwill. Berarti difference yang tadinya ada di sebelah debit, kita eliminasi di sebelah kredit. Habis itu kita debitkan ke goodwill sebesar 22,5 juta. Nah, habis itu kita ada jurnal eliminasi other reciprocal account yang kita bisa baca di informasi tambahan atas transaksi khusus poin yang kedua. Akun wesel tagih pada neraca saldo 2023. Wesel tagih itu yang notes receivable ya. Notes receivable punyanya si Floor Corp yang 55 juta itu merupakan transaksi terhadap TDC Corp. Nah, berarti ya udah nih. Kan kalau kita mau bikin laporan keuangan konsolidasi kita itu harus bebas dari transaksi afiliasi. Nah, berarti yang transaksi afiliasi, yaitu transaksi timbal balik antara parent dengan subsidiary yang notes ini, itu harus kita eliminasi. Tinggal kita lihat aja nih, notes receivable milik Floor Corp, 55 juta. Notes receivable ini kan saldo normalnya di debit. Pada saat mau kita eliminasi di sebelah kredit, angkanya 55 juta. Kemudian pasangannya notes receivable itu adalah notes payable. Nah, notes payable-nya parent itu juga sebesar 55 juta. Ya udah nih, notes payable yang tadinya ada di kredit, kita eliminasi di debit, angkanya 55 juta. Sekian untuk elimination entries-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke pembuatan consolidated work paper tahun 2023. Oke ya, kalau belum ada, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau untuk di soal 2, after acquisition, untuk consolidated work paper-nya itu nanti kalian akan dikasih formatnya kayak gini. Kalau untuk tahun lalu, itu tuh kita dikasih tahu ya, saldonya parent sama saldonya subsidiary. Nah, kebetulan ini dikasih tahu semua. Nah, kalau ini saya tampilin aja lah ya semuanya. Nah, cuman kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu, dia agak jahat. Kenapa saya bilang agak jahat? Karena untuk yang AEC, ini tuh dikosongin. EIC dikosongin, terus untuk yang investment in S ini juga dikosongin angkanya. Tapi kalau di soal ini kan kebetulan dikasih tahu semua ya, EIC 64 juta. Nah, kalau andai kata di consolidated statement work paper-nya dikasih tahu EIC 64 juta, sebenarnya pada saat kalian terima upeti berupa laba, ini kalian nggak usah capek-capek bikin format income statement ini. Langsung comot aja dari konsol statement work paper yang 64 juta ini, gitu. Tapi kalau andai kata kalian pengen ngecek, ya silahkan aja bikin gitu, gitu ya. Tapi ya kita
prepare for the worst lah. Kalau andai kata EIC di soal ini nggak dikasih tahu, ya kalian harus bikin format income statement ini. Tapi kalau andai kata di soal udah dikasih tahu, ya udah langsung comot aja angkanya 64 juta gitu, ya. Nah, kalau untuk yang si EIC ini kan termasuk ke dalam pendapatan. Pendapatan itu merupakan akun yang akan ditutup setiap akhir periode. Nah, berarti dalam menentukan berapa sih angka EIC yang harus kita tampilkan di Consolidated Statement Work Paper tahun 2023, ya udah kita cukup ambil aja dari General Entries 2023 aja, ya. Karena kan EIC tahun lalu itu sudah ditutup tahun lalu. Berarti ya udah untuk tahun 2023 cukup ambil aja yang 64 juta ini. Terus kalau untuk investment gimana nih? Nah, kalau andai kata nanti amit-amit investment-nya itu ditanda tanya, berarti kan kalian harus hitung sendiri. Nah, untuk investment ini kan merupakan akun yang ada di balance sheet, di mana akun balance sheet itu tidak pernah ditutup. Dengan demikian, dalam menghitung berapa sih angka investment in S, ya udah kalian jumlahin aja nih dari general entries only ya. 302 ditambah 164 terus dikurang 32 juta. Nah, kalau elimination entries ini kita nggak usah hitung ya. Kenapa? Karena elimination entries nanti ada jatahnya sendiri nih di kolom ini. Kalau di kolom parent sama di kolom subsidi, kalau di kolom parent, ini kita cukup memperhatikan general entries saja. Elimination entries nanti dia ada jatahnya di kolom sendiri ya. Makanya dalam menghitung balance investment in S yang di sini itu cukup memperhitungkan general entries only. Elimination nggak usah dilihat. Nah, ini ada ya, investment di debit 64 dikurang sama 32. Oke, hasilnya 466 ya. Mana nih investment? Nah, sama ya, 466. Nah, jadi yang 466 ini bukan angka yang turun dari langit, tapi tinggal kalian jumlahin general entries only ya. Jangan hitung elimination entries. Elimination entries nanti masuk di kolom sini ya, gitu. Nah, kalau udah, pastiin ya untuk total aset sama dengan total liabilities dan equity-nya. Nah, kalau udah, berarti kan yang elimination entries, NCI sama consolidated balance ini kan kalian harus isi itu angkanya. Nah, jadi ya udah. Karena di sini kita lagi mau membuat consolidated statement work paper untuk tahun 2023, ya udah kalian cukup masukin elimination entries tahun 2023 aja. Ya, contoh nih EIC di debat, ya udah masukin. Kalau di sini saya biasanya pakai huruf. Jadi kalau andai kata nanti amit-amit nggak balance ini WP-nya, saya bisa ngecek ulang. Ngeceknya lebih gampang ya, untuk memastikan kalau semua jurnal eliminasi saya sudah saya masukin ke work paper. 64 juta di debit, terus investment in S di kredit ya 64 juta. Masukin nih investment in S yang A 64 juta. Kalian hati-hati ya, jangan sampai salah masuk kolom. Karena sayang banget tuh. Kalau dia di debit, masukin di debit. Kalau di kredit, masukin di kredit. Jangan sampai ketukar. Terus investment in S 32 juta ya di debit. Habis itu dividen declare 32 juta. Nah, kalau kalian lihat dividen declare di sini kan ada parent sama ada subsidiary. Nah, ini dividen declare yang mana nih? Nah, di sini dikasih tahu ya, dividen yang dibagikan oleh Floorcorp. Tadi kan si Floorcorp itu subsidiary. Ya udah, kalian hajar di dividennya subsidiary ya. Di sebelah kredit ya, dividen declare 32 juta. Habis itu jurnal eliminasi modal subsidiary tinggal masukin aja nih ya, common stock di debit 250, OCC 55. Nah, terus yang 215 ini adalah RE awal 1 Januari 2023. RE awal tahun kita bikin jurnal eliminasi. Nah, kalau RE awal itu adanya di RE statement. Makanya di sini kita masukin nih, debit 215 juta, punyanya subsidiary ya. Habis itu difference di debit nih, masukin. Difference di debit, habis itu investment in S di kredit lagi. Nah ini ya, 434 juta.
Nah, jadi kalau kita pakai metode complete equity, ini biasanya akan ada banyak jurnal eliminasi yang ngehit ke akun investment in S. Dan kalau di soal itu pasti untuk investment in S itu ada row tambahan ya untuk menampung jurnal eliminasinya. Terus ada NCI equity ya 108.500. Nah, jadi kalau untuk yang NCI equity itu akan kita masukin di sini ya, NCI awal yang ada di bagian equity ya. Jadi masukin di sini nih, 108.500.000. Habis itu alokasi difference, goodwill-nya didebet nih, masukin nih, goodwill didebet. Habis itu difference di kredit. Hati-hati ya, jangan sampai salah kolom. Habis itu ada other reciprocal account, notes payable didebet. Masukin nih, notes payable di sini ya, didebet 55 juta sama notes receivable di kredit 55 juta. Nah, kalau udah saya lebarin dulu. Nah, kalau untuk yang console balance ini ya udah kalian tinggal jumlahin aja. Parent tambah subsidiary dapat 725 juta. Nah, oh bisa di-minimize. Nah, terus untuk yang interest revenue juga sama ya. 30 tambah 25. Terus untuk yang other income juga sama, ditambahin aja 20 tambah 10. Nah, kalau dia ada jurnal eliminasi, kalian harus cek dulu, jangan asal ditambah aja. Jangan mentang-mentang, oh dia debet nih, udah langsung tambah. Nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan dia ada jurnal eliminasi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tentuin dulu si EIC ini saldo normalnya ada di mana. Tadi kan kalau di general entries, EIC itu punya saldo normal di sebelah kredit. Ketemu jurnal eliminasi di debit, mengurang dong. Berarti ini nilainya udah pasti 0 ya. Jadi kalau untuk EIC, nih ya saya udah kasih notes, nilainya pasti 0. Kalau nggak 0 gimana, Ci? Nah, berarti jurnal eliminasi kalian salah input, cek lagi. Nah, kalau udah, kita hitung nih total revenue. Nah, inget ya, kalau kita menghitung total revenue, itu kita jumlahkan dari atas ke bawah. Kalau kita ngerjainnya line by line kayak gini, baris per baris, ini baru nih kita jumlahin ke samping. Tapi kalau kita mau menghitung total di consolidated balance, itu kita jumlahkan dari atas ke bawah. Gitu juga untuk COGS ya, kita tambahin aja, tambahin, tambahin, tambahin. Terus untuk total cost and expense, jumlahkan dari atas ke bawah. Nah, habis itu kita bisa hitung ya net income-nya tinggal 810 kurangi 680, dapat 130 juta. Nah, habis itu di sini kita ada baris non controlling interest in income. Itu maksudnya apa? Non controlling interest in income itu maksudnya adalah berapa sih net income subsidiary yang dikasih ke NCI gitu. Jadi kan kalau subsidiary itu kan punya 2 bos. Dia harus kasih laba ke parent yang tadi udah kita catat ke EIC sebesar 80%, habis itu dia juga harus kasih ke NCI sebesar 20%. Jadi kita isi nih di kolom NCI dengan cara net income-nya subsidiary kali persentase kepemilikannya NCI, dapat 16 juta. Kita pindahin ke console balance, hasilnya jadi mengurangi ya. Kenapa? Karena untuk yang net income 130 juta ini adalah net income full 100% atau consolidated net income-nya. Nah, dikasih ke NCI 16 juta sehingga net income jatahnya parent itu hanya tinggal 114 juta. Nah, karena kita menggunakan equity method atau complete equity method ya, net income yang ada di consolidated balance itu nilainya pasti sama kayak net income-nya parent, bukan sulap, bukan sihir. Jadi kalau kita pakai metode complete equity, kita enak nih bisa ngecek hitung-hitungan kita tuh udah benar atau belum. Tinggal kita ngecek aja nih, net income di console balance itu sama nggak kayak net income-nya parent. Kalau hasilnya sama, berarti harusnya tadi angka-angkanya itu udah benar. Kalau angkanya beda, nah berarti kalian ada kesalahan. Silakan dicek kembali, gitu ya. Nah, terus di sini saya highlight, kenapa saya highlight? Karena satu baris ini akan kita pindahkan ke RE statement. Oh ya, ini kita pindahin aja ya tuh, 80. Terus ini kita jumlahkan jurnal eliminasinya, jumlahin, ECI juga jumlahin ya, comot aja 16. Nah, ini 130 kurang 16 dapat 104.
sorry 114. Nah, kalau kalian lihat elimination entries di sini itu angkanya nggak balance. Kenapa? Karena kalau kalian lihat A 64 juta itu dia punya pasangan lagi di balance sheet. Makanya wajar kalau elimination entries-nya nggak bakalan balance, tapi nggak apa-apa. At the end pasti balance. Habis itu kita ke RS statement ya. Untuk RS statement dibagi ya, ada parent, subsidiary. Terus ada net income from subsidiary. Untuk yang console balance tinggal dipindahin aja angkanya. Terus kebetulan di sini ada jurnal eliminasi di debit ya. RE kan saldo normal di kredit, ketemu eliminasi di debit mengurangi ya. Nah, di sini nilainya juga udah pasti nol ya, RE-nya subsidiary itu udah pasti nol. Habis itu kita tambahin, habis itu kita comot ya, yang net income above ini kita salin dari net income to RE, 114, 80, 64, 0, 16, 114. Habis itu kita kurangin sama dividen declare ya. Dapat nih RE to balance sheet-nya sekian. Nah, jadi di sini saya minusin karena saya pengen ngitung dari atas ke bawah, ya. Begitu juga dengan si subsidiary ini. Nah, ini juga kita jumlahin aja, yang dikredit juga jumlahin aja. Nah, di sini nih, jangan lupa juga ya, kan tadi di awal saya udah sempat bilang kalau di setiap akhir tahun si subsidiary itu pasti melakukan 2 ritual. Yang pertama, dia memberikan laba kepada parent dan dia juga memberikan dan dia juga akan memberikan dividen ya kepada kedua bos besarnya, ke parent sama NCI. Kasih laba juga ke parent sama ke NCI. Nah, si subsidiary udah ngasih dividen ke parent sebesar 32 juta. Yang ini kan? Yang ini nih. Yang ini kan 32 juta. Nah, terus kita juga harus kasih ke NCI. Caranya gimana? Ya udah minus 40 juta ini kita kalikan dengan persentase kepemilikannya si NCI. Nah, hasilnya itu minus 8 juta. Nah, kenapa di sini minus? Karena di sini kita pengen hitung dari atas ke bawah. Nah, dapat nih NCI-nya itu adalah 8 juta ya. Dan untuk dividen declare yang di sini itu nilainya udah pasti nol ya. Karena kan ini kepunyaan subsidiary. Jadi yang punya subsidiary ini kalau kita eliminasi itu udah pasti nol ya. Di sini udah saya tulisin guidelines-nya. Habis itu untuk balance sheet, ya udah tinggal jumlah-jumlahin aja ya. Ini jumlahin 140 tambah 70, 30 tambah 0, 125 tambah 50. Nah, hati-hati nih ketika ada jurnal eliminasi, kita harus cek dulu saldo normalnya di mana. Notes receivable, saldo normal di debit. Ketemu jurnal eliminasi di kredit, maka dia mengurang. Makanya di sini saldonya jadi nol. Nah, kalau notes receivable ini kan merupakan ada reciprocal account ya. Jadi kalau ada reciprocal account mah ya udah. Maksudnya dia nggak mutlak nol gitu. Bisa aja kan di sini dia 100 juta nih angkanya, tapi transaksi afiliasi dengan parent atau subsidiary itu cuma 55. Berarti kan di sini nanti akan nyisa console balance-nya 45 juta. Jadi saya nggak berani bilang kalau untuk ada reciprocal account itu angkanya pasti nol. Nggak juga ya. Tergantung nih 55 jutanya ini murni transaksi ke parent atau subsidiary doang, atau dia juga ada transaksi pihak ketiga. Kebetulan notes receivable yang di sini itu hanya transaksi dengan parent saja, makanya di sini nilainya bisa nol. Kalau andai kata di sini ada transaksi dengan pihak ketiga juga, maka console balance-nya itu hanya sebesar nilai transaksi dengan pihak ketiga saja, gitu ya. Untuk interest receivable tinggal jumlahin aja. Nah, kalau untuk investment in S tinggal jumlahin aja ya. 466 tambah 0 tambah 32 kurang 64 kurang 434. Kalau angkanya 0 berarti kalian udah benar harusnya. Kalau nggak 0, nah udah. Berarti kalian ada kesalahan. Silakan dicek kembali ya. Tapi yang pasti untuk investment in S itu nilainya udah pasti 0. Terus untuk building, itu tinggal dijumlahin aja, gitu juga dengan vehicle, mesin, sama land. Kalau untuk difference, nah, debit ketemu kredit udah pasti nol, ya. Untuk difference ini juga nilainya udah pasti nol. Kalau nggak nol gimana? Berarti kalian ada kesalahan. Silakan cek kembali. Terus untuk goodwill, tinggal jumlahin aja, habis itu kita totalin ya. Sehingga dapat nih total asetnya itu 2 miliar sekian. Habis itu kita lanjut ke bagian equity dan liabilities. Jumlahin aja. Notes payable, ya kebetulan ini notes payable-nya transaksinya sama subsidiary doang ya, berarti ya udah 0.
Accrued expense, jumlahin aja, bank loan juga jumlahin aja. Nah, untuk yang common stock, tinggal jumlahin aja ya. 750 tambah 250, dia kan punya saldo normal di kredit, ketemu jurnal eliminasi di debit dikurang. Dapatnya itu 750, dapatnya 380. Jadi kalau kalian perhatiin untuk common stock sama OCC, itu konsol balance-nya itu akan sebesar angkanya punya parent ya, 750 sama 380. Nah, habis itu untuk yang RE from above ini pindahan dari ini ya, 274, 255, 279, 32, 8 juta, sama 274. Ini pindahan dari atas aja. Nah, setelah itu ada nih akun baru yang bernama non-controlling interest in net asset. Yang 108 juta ini itu kan didapat dari jurnal eliminasi modal subsidiary yang NCI Equity 108 juta 500 ribu. Ini adalah beginning balance-nya kita ya. Nah, beginning balance-nya si NCI ini kita pindahkan ke kolom khusus NCI. Habis itu, kita bisa hitung nih berapa sih saldo akhir dari NCI-nya. Berarti tinggal 8 juta yang tadi dari sini ya, kita tambahin sama jurnal eliminasi NCI awal yang tadi ya, yang 108 juta ini, dapatnya itu 116.500.000. Kalau udah kita dapat angkanya berapa, tinggal kita pindahkan ke consolidated balance. Kenapa? Karena kalau kalian nggak masukin angka NCI ini, maka SOFP kalian itu hanya sebesar persentase kepemilikan parent yang 80% saja. Kita mesti masukin jatahnya NCI yang sebesar 20%, sehingga total liabilities and equities-nya itu sebesar itu mencerminkan nilai full 100%-nya, ya. Ini balance nih, 2.071.500.000. Jadi kayak gitu ya untuk pengerjaan statement work paper. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke allocation and depreciation of difference? Oh ya, nanti untuk yang consolidated statement and work paper ini, nanti pada saat ujian jangan lupa tulis nama sama NIM ya, supaya nggak hilang. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau belum kepikiran, ya udah nggak apa-apa. Di sini kita lanjut dulu ke soal 3 ya, allocation and depreciation of difference between implied and book value. Dia bobotnya juga 30% ya. Nah, untuk yang diminta itu kita diminta untuk buatlah jurnal eliminasi untuk tahun 2022 dan 2023 dengan menggunakan cost method. Habis itu kita juga disuruh buatlah perhitungan controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income tahun 2023. Nah, kita mulai baca aja soalnya ya. Peony Corp merupakan sebuah perusahaan yang ingin memperluas pangsa pasarnya di bidang penjualan lilin aromaterapi. Sehingga pada 1 Januari 2021, Peony Corp memutuskan untuk mengakuisisi 240.000 lembar saham milik Sakura Corp dengan menerbitkan 225.000 lembar saham biasa dan mengeluarkan uang tunai sebesar 4.150.000 dolar. Saat akuisisi, nilai par sahamnya Peony itu sebesar $15 per lembar dan nilai pasar saham per lembarnya $3 lebih tinggi dari nilai parnya. Berikut merupakan data terkait ekuitas yang dimiliki Sakura Corp pada saat akuisisi sebagai berikut. Ada common stock, par value per lembarnya $12, totalnya 3,6 juta, OCC 900.000, sama RE 1.750.000. Seperti biasa, ketika kita ketemu soal kayak gini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita hitung dulu persentase kepemilikannya itu berapa. Caranya masih sama kayak biasa ya, jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli. Nah, hati-hati nih ya kalimatnya. Peony mengakuisisi 240.000 lembar saham milik Sakura Corp. Berarti 240.000 ini adalah angka yang
Itu adalah angka jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli, 240.000. Habis itu kita bagi sama jumlah lembar saham subsidiary yang beredar. Cara nyari share outstanding itu kan share issued kurangin sama treasury. Tinggal kita liatin aja ya posisi saat akuisisi, yaitu 1 Januari 2021, itu ekuitasnya si subsidiary ada apa aja? Ada common stock 3,6 juta. Ya udah, kita bagi sama par value per lembarnya $12. Dapat nih 300.000. Kemudian untuk treasury, nah di sini kebetulan nggak ada treasury ya, berarti aman nih. Berarti outstanding-nya tinggal kita kurangin aja ya, dapat 300.000. Sehingga persentase kepemilikan parent atau subsidiary itu adalah 80%. Kalau kita gambarin strukturnya kurang lebih kayak gini. Peony Corp mengakuisisi 80% kepemilikan di subsidiary ya. Nah, kalau kita udah tahu nih, berapa sih persentase kepemilikan parent atau subsidiary, tahapan selanjutnya adalah kita harus hitung purchase price dari sudut pandang parent atau nilai investment in S-nya itu berapa. Caranya gimana? Itu kita pakai hierarki ya. Jadi urutan yang pertama itu adalah jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh parent, kita kalikan dengan harga pasar sahamnya parent. Tinggal kita liatin aja. Di soal ini kebetulan dikasih tahu nih, parent nerbitin 225.000 lembar saham biasa. Nah, ini harus kita kalikan dengan harga pasarnya saham parent. Ya, harga pasar saham parent tadi berapa tuh? Ini ya, nilai parnya kan 15. Terus dia kasih tahu nilai pasarnya itu $3 lebih tinggi, berarti ditambah 3 ya. Dapat nih 4050. Habis itu, selain parent menerbitkan saham, parent juga mengeluarkan uang tunai sebesar 4150. Jumlahin nih. Berarti purchase price-nya ya udah dapatnya itu 8,2 juta gitu ya. Nah, jadi dalam menghitung nilai investment in S itu tuh bisa 2 cara. Jadi cara yang pertama, kalau kita tahu nih berapa sih jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh parent, ya udah kita ngerjainnya dari atas ke bawah gitu ya, kayak biasa. Nah, tapi kalau misalkan yang di soal after acquisition ini, di soal ini kan kita nggak dikasih tahu tuh, berapa sih jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh parent. Tapi kita cuma tahu informasi jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli. Jadi ya udah, terpaksa kita pakai cara yang kedua dalam mencari purchase price-nya. Jumlah lembar saham subsidiary yang dibeli 400.000 ini kita kalikan juga sama market value-nya saham subsidiary juga. Habis itu kita kerjanya dari bawah ke atas, gitu, ya. Hati-hati. Nah, kalau kita udah tahu, berarti purchase price yang 8,2 juta ini kita masukin ke CAD schedule, ya. Nah, kalian kalau bikin CAD schedule, lihat dulu CAD schedule-nya diminta apa enggak. Oke, nggak diminta ya. Kalau nggak diminta, ya udah bikinnya nggak usah lengkap, cukup parent NCE gini, terus sama total, ya. Tapi untuk soal yang di date of acquisition, ketika CAD-nya itu menjadi salah satu permintaan di soal, tolong dilengkapin juga untuk bagian parent dan NCI-nya. Karena berdasarkan pengalaman, karena kalian udah kebiasaan nih di after acquisition, di allocation ini, pada saat bikin CAD ya udah cuman segini doang gitu. Nah, pas di date of acquisition, ke bawah juga cuman bikinnya gini doang gitu. Padahal CAD diminta. Kalau CAD diminta, berarti dinilai. Kalau dinilai, bikinnya lengkap gitu ya. Jangan lupa. Kalau udah, berarti ini ya, kita hitung totalnya. Angka yang diketahui dibagi dengan persentase diri dia sendiri. Dapat NCI-nya berapa, dikurangin sama book value equity yang diakuisisi, yaitu tinggal masukin aja ya, data ekuitas subsidiary pada saat akuisisi. 3,6 ini merupakan angka total, jadi jangan sampai salah kolom. Masukin 900.000 OCC, RE-nya itu 1750. Untuk mempermudah perhitungan, kita jumlahin book value of equity-nya dapat nih 6.250. Purchase price atau implied value kita kurangin sama book value dapat difference. Nah, kalau untuk difference ini
angkanya nggak boleh kita biarkan menggantung begitu saja. Menurut buku Jeter, angka difference ini harus kita alokasikan ke aset dan liabilitas kepunyaan subsidiary yang book value-nya itu tidak sama dengan fair value-nya. Kenapa aset dan liabilitas kepunyaan subsidiary? Kalau kalian masih ingat di materi pertama kita yang di chapter Accounting for Business Combination, itu disebutkan bahwa ketika terjadi pengambil alihan usaha, maka aset dan liabilitas perusahaan yang diambil alih harus dinilai kembali. Dalam kasus ini yang diambil alih kan subsidiary. Nah, berarti makanya aset dan liabilitasnya subsidiary. Nah, kalau udah alangkah baiknya di sini kita hitung dulu ya. Kalau saya di sini akan bikin format kayak gini. Jadi asetnya itu yang ini, comot dari land, building, equipment. Book value-nya salin dulu 2250, 1650 sama 1 juta. Nah, fair value-nya di sini dia kasih tahu book value overvalued 16%. Jadi maksudnya di sini adalah land-nya kan dinilai kembali. Setelah dinilai kembali, ternyata book value-nya overvalued. Overvalued itu maksudnya tuh ketinggian. Nilai lamanya tuh ketinggian. Supaya nggak ketinggian, berarti mesti kita turunin. Berarti caranya tinggal 2,2 dikali sama 100% kita kurangin sama 16%. Dapatnya itu adalah 1890. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu bahwa aset kita setelah dinilai kembali mengalami penurunan. Ya, cara menghitung penurunan tinggal nilai baru dikurangi sama nilai lama. Nah, itu berarti kita sebut sebagai loss. Begitu juga dengan si building. Kita lihat lagi nih, book value undervalued. Jadi setelah dinilai kembali, ternyata 1650 ini nilainya kerendahan, karena kan undervalued. Supaya nggak kerendahan, berarti mesti kita tambah. Berarti 100% kita tambahin sama persentasenya. Dapat nih, fair value-nya sekian. Setelah dinilai kembali, building kita mengalami kenaikan. Aset kalau naik, berarti bagi kita itu adalah gain. Kemudian untuk yang equipment juga sama ya. Book value overvalued. Berarti setelah dinilai kembali, nilai 1 juta ini nilainya ketinggian. Supaya gak ketinggian, berarti mesti kita turunin. Berarti dikali 100% kurang 10%. Nah, dapatnya itu 100.000 ya. Aset equipment ini kan aset. Setelah dinilai kembali, nilainya turun. Kalau aset nilainya turun, bagi kita itu adalah kerugian. Gitu ya. Nah, kalau udah, baru nih kita masukin ke CAD schedule. Kalau di sini saya akan menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi kita harus tahu dulu nih, untuk difference ini perlakuannya gain atau loss. Cara ngelihatnya gimana? Tinggal kita liatin aja. Kita keluar duit itu 10 juta untuk dapetin barang yang nilainya 6 juta. Berarti kan kita keluar duit lebih besar dari yang seharusnya. Sehingga difference yang positif ini seolah-olah mendapatkan perlakuan loss. Habis itu ya udah, kalau di soal ini kan udah dikasih tahu ya, land overvalued, building overvalued, equipment overvalued. Ya udah di sini saya singkat aja OV of land, UV of building, OV of equipment. Nah, tinggal comot aja. Nah, di sini saya pindahin angkanya dulu ya. 360, 132 sama 100.000. Nah, setelah kita pindahin angkanya baru kita cek tandanya udah bener atau belum. Tinggal kita liatin aja. Land ini loss. Loss ketemu loss temenan. Berarti tandanya harus sejenis. Makanya di sini minus ya. Habis itu building. Building di sini gain. Gain ketemu difference yang loss itu kan musuhan. Berarti tandanya harus berlawanan. Makanya di sini dia bisa minus. Kita tulis gain. Terus equipment ternyata dia mengalami loss. Loss ketemu difference yang loss itu kan temenan. Berarti tandanya harus sejenis. Harus positif ya. Nah, gitu ya cara menentukan tanda gain atau tanda plus atau minusnya. Kalau di sini saya pakai pendekatan gain atau loss. Tapi kalau misalkan asdos kalian atau dosen kalian mengajarkan hal yang lain itu juga nggak masalah karena toh hasilnya pasti sama gitu. Cuman masalah perbedaan penjelasan aja gitu. Nah, kalau udah kita jumlahin ya. Difference ditambah kurang sama alokasi ke aset. Nah, ternyata hasilnya itu positif. Kalau hasilnya positif, berarti akan kita alokasikan lagi dia ke goodwill. Nah, sehingga selesailah sudah angka
CAD schedule kita. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya ke elimination entries-nya. Nah, di sini saya udah bikinin ya, untuk jurnal sama angkanya saya tampilin semua untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau tadi di after acquisition kita pakainya itu complete equity method, kalau di allocation and depreciation ini kita pakai cost method. Nah, jadi kalau kita pakai cost method, kita ada bikin jurnal reciprocity ya. Di mana jurnal reciprocity ini dibuat 1 tahun setelah akuisisi. Kita akuisisi di tahun 2021 dan di sini kita diminta untuk bikin jurnal eliminasi di tahun 2022 dan 2023 yang adalah 2022 adalah tahun kedua dan 2023 adalah tahun ketiga. Berarti di tahun 2022 kita udah boleh bikin jurnal reciprocity untuk mengupdate nilai investment in S kita. Karena kan kalau kita pakai cost method nilai investment itu nilainya tetap tuh setiap tahun gitu kan. Nah, jadi kita bakal update-nya di jurnal reciprocity. Nah, cara ngupdate-nya gimana nih? Jadi kita akan ngebandingin antara RE saat akuisisi yang bisa kita lihat di soal ini ya. Nih, ekuitas yang dimiliki subsidiary pada saat akuisisi 1.750.000 kita bandingkan dengan RE awal tahun kita bikin jurnal eliminasi atau RE 1 Januari 2022. Nah, RE 1 Januari 2022 gimana nih? Ya udah, saya pindah ke sini ya. Nah, alangkah baiknya di sini kita menggunakan format RE statement. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan informasi yang kita ketahui, di mana informasi yang kita ketahui adalah ekuitas saat 1 Januari 2021 atau saat akuisisi 1750. Habis itu kita tambah sama labanya subsidiary. Laba subsidiary bisa dilihat di poin C ini ya. Tadi kan si Peony parent-nya, Sakura subsidiary-nya. Berarti kita lihat yang ini ya, si Sakura Corp. Net income-nya Sakura Corp untuk tahun 2021 itu 1.250. Masukin nih 1.250. Habis itu kita kurangin sama dividen dari subsidiary. Dividen dari subsidiary bisa kita lihat di poin D. Sedangkan Sakura Corp atau subsidiary membagikan dividennya sebesar 10% dari laba bersih pada periode berjalan. Berarti udah tinggal labanya tahun berjalan kita kali 10%. Sehingga dapat nih ending RE 31 Desember 2021 adalah 2875. 2875 ini kita pindahin ke sini. Nah, kita bandingin dari 1,7 ke 2,8, berarti kan mengalami kenaikan. Kenaikan ini harus kita kalikan dengan persentase kepemilikannya parent, yaitu 80%. Karena yang bikin jurnal ini adalah dari sudut pandang parent. Dapat 900.000, itulah yang kita masukkan sebagai angka untuk jurnal reciprocity. Nah, kalau untuk jurnalnya karena di sini increase, berarti kan secara nggak langsung net income-nya subsidiary lebih tinggi ya daripada dividen yang dia declare. Nah, dengan demikian, kalau net income, berarti kan net income subsidiary akan menambah investasi. Berarti di sini ya, investment-nya itu ada di sebelah debit. Nah, kemudian karena RE-nya juga mengalami kenaikan, maka RE akan bertambah di sebelah kredit. Tapi di sini adalah beginning RE-nya parent, 900.000. Nah, kalau di sini saya langsung jelasin 2 tahun sekaligus ya, karena secara jurnal itu kurang lebih mirip, cuman cara nyari angkanya aja. Nah, untuk tahun 2023 itu juga kurang lebih sama. Kita akan ngebandingin RE saat akuisisi, yaitu kita bisa comot dari soal ya, yang ini 1750 ini, terus kita bandingkan dengan RE awal tahun kita bikin jurnal eliminasi. Di sini kan kita eliminasi di 2023 ya kan. Berarti kita harus hitung lagi nih RE 1 Januari 2023-nya itu berapa. Kita pindah dulu ke sini ya. Nah, RE akhir 2021 atau RE 31 Desember 2021 itu sama kayak RE 1 Januari 2022. Berarti yang 2875 ini saya pindahin. Habis itu kita tambah sama net income-nya subsidiary tahun 2022 ya. Di sini dia kasih tahu 40% lebih tinggi dari tahun 2022.
1. Kalau lebih tinggi, berarti kan tinggal 1,250 net income subsidiary tahun sebelumnya, kita kalikan dengan 140%. Dapat nih 1,750. Terus kita kurangkan dengan dividennya subsidiary, di mana dividennya subsidiary dikasih tahu ya di poin D, Sakura Corp atau subsidiary membagikan dividennya sebesar 10% dari laba bersih pada periode berjalan. Jadi kalau dia dapat labanya itu 1,750, 10% itu jadi dividen. Sehingga ending RE di tahun 2022 itu adalah 4.450.000. RE 31 Desember 2022 itu sama aja kayak RE 1 Januari 2023. Makanya di sini kita masukin 4.450. Habis itu kita bandingin ya, dari 1,7 ke 4,4 ternyata RE-nya mengalami kenaikan. Kalau RE-nya mengalami kenaikan, berarti ya sudah, tinggal kita kaliin sama persentase kepemilikannya parent sebesar 80%. Nah, angka 2160 ini yang akan kita masukkan sebagai angka jurnal reciprocity. RE-nya naik, ya udah berarti RE-nya ada di sebelah kredit, beginning RE parent. Pasangannya apa? Laba subsidiary. Kalau in ke sini kan menunjukkan kalau net income-nya subsidiary lebih besar daripada dividennya subsidiary. Kalau net income berarti akan menambah investment in S, 2160. Kayak gitu, ya. Ini untuk jurnal reciprocity. Kemudian untuk jurnal eliminasi dividen. Nah, kalau untuk jurnal eliminasi dividen, nah di sini aja nih. Di soal kan dikasih tahu ya, si Sakura Corp membagikan dividen sebesar 10% laba bersih pada periode berjalan. Di sini kita lagi bikin jurnal eliminasi tahun 2022. Berarti kita harus hitung nih, berapa sih laba bersih tahun 2022. Tadi udah kita hitung ya. Mana nih? Ini ya. Laba bersihnya, nah ini, 1.750. Kita kaliin 10% dapat ya 175.000. Ingat nih, yang bikin jurnal eliminasi itu adalah parent. Makanya harus kita kalikan dengan persentase kepemilikan parent yang adalah 80%, sehingga angka yang kita eliminasi itu hanya angka yang diakui parent saja, sebesar 140.000. Oh ya, jurnalnya dividen income pada dividen declare. Untuk tahun 2023 itu juga sama aja ya. Laba bersih tahun 2023 2 juta kita kalikan sama persentase dividennya yaitu 10%. Dapat 200.000. Kita kali persentase kepemilikan parent atau subsidiary 80% dapat 160.000. Angka 160.000 itulah yang kita eliminasi. Gitu ya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke jurnal eliminasi modal subsidiary. Nah, berarti kan kalau kita lihat saat akuisisi, posisi ekuitasnya si subsidiary itu ada common stock, OCC sama RE. Ya udah, common stock, OCC. Nah, kalau untuk common stock sama OCC, ini angkanya selalu sama ya kalau untuk di materi UTS. Kenapa? Karena diasumsikan pada saat materi UTS, subsidiary tidak ada penambahan saham baru. Maksudnya tidak ada penerbitan saham baru. Sehingga kita bisa asumsikan kalau common stock dan OCC-nya subsidiary, angkanya selalu sama, 3,6 juta. Terus kalau untuk difference, itu angkanya selalu kita comot dari CAD schedule. Yang ini nih ya, 4 juta. Karena angkanya dia positif, maka kita taruhnya di sebelah debit. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau common stock, OCC, sama difference, angkanya selalu sama setiap tahun. Yang beda itu adalah angka RE, angka investment, sama angka NCI equity. Kalau untuk RE, ini kita harus eliminasi RE awal tahun kita bikin jurnal eliminasi atau tahun 2022. Tadi udah sempat kita hitung ya, RE 31 Desember 21 sama aja kayak RE 1 Januari 22. Di sini masukin 2875. Habis itu ya udah kita jumlahin sisi debit, kita kalikan persentase parent untuk angka investment in S. Terus untuk NCI equity juga sama ya, jumlahin terus kita kaliin sama 20%. Kalau kalian pengen ngecek apakah angka investment in S yang kalian eliminasi di 2022 itu udah benar atau belum, ya udah
angkanya itu kan tinggal ini aja ya. Sebenarnya kan purchase price ini adalah angka yang kita catat sebagai angka investment in S, ya kan? Nah, jadi ya udah, kita bisa ambil dari ini 8,2 juta ya, atau kalau kalian bingung ini, kalau misalkan yang ini kita bikin jurnal general entries-nya, ini kan debit investment in S, terus kita ada kasih cash ya, cash-nya itu 4150, habis itu kita ada menerbitkan common stock juga, sama kita ada OCC. Nah, untuk common stock, tadi kalau kita lihat si peoni ini nerbitin saham itu sebanyak 225.000 lembar. Kalau common stock yang di sini kita pakai par value ya. Par value-nya peoni itu 15. Masukin di sini. Habis itu OCC-nya tinggal saham yang diterbitin oleh parent 225.000 kita kali sama selisih antara fair value dan par saham. Di sini udah dikasih tahu ya, $3 lebih tinggi. Berarti OCC-nya akan ada di sebelah debit. Nah, sehingga angka investment in S kita adalah 8,2 juta. Ini kan general entries kan. Nah, kalau kita mau ngecek, tadi kan saya sempat bilang tuh kalau kita mau ngecek apakah angka investment in S yang kalian eliminasi itu sudah benar atau belum, tinggal kalian cek aja general entries 8,2 juta ditambah kurang elimination entries tahun berjalan. Dalam hal ini tahun 2022 ya. Ditambah investment 900.000, udah ya. Dikurangin sama ini 9,1. Oke, sip. Mana tuh dia tadi? Nah, ini ya. Jadi untuk yang general entries 8,2 juta ditambah jurnal reciprocity dikurangin jurnal eliminasi modal, ini angkanya 0. Nah, kalau dia 0 berarti kan menandakan angka investment sudah habis dieliminasi, berarti kalian ngerjainnya udah benar, gitu. Kalau masih ada sisa, nah berarti kalian ada kesalahan, silakan dicek lagi, ya, kayak gitu. Kalau udah, kita lanjut ke tahun 2023. Itu masih sama ya, jurnal eliminasi modal subsidiary. Untuk common stock sama OCC itu angkanya selalu sama karena diasumsikan subsidiary tidak menerbitkan saham baru. Makanya common stock sama OCC angkanya selalu sama setiap tahun. Kemudian kalau untuk difference, angkanya itu juga selalu sama karena angkanya itu kita comot dari CAD schedule yang ini. Karena dia angkanya positif, berarti kita taruh di sebelah debit ya. Jadi common stock, OCC sama difference angkanya selalu sama. Yang berubah-ubah itu adalah angka RE sama investment in S dan NCI equity. Nah, RE 1 Januari 2023, tadi kita udah cari tahu ya, RE 31 Desember 22 itu sama aja kayak RE 1 Januari 2023. Comot aja nih, 4450. Habis itu untuk angka investment in S tinggal kita jumlahin kali persentase kepemilikan parent. Untuk yang NCI juga sama, jumlahin kali persentase NCI. Nah, sekarang kita pengen cek lagi nih, apakah angka investment yang kita eliminasi di tahun 2023 itu udah benar atau belum? Caranya masih sama ya, general entries kita tambah kurang dengan elimination entries tahun kita ngecek aja, tahun 2023 ya. Berarti nih, ditambah investment di debit, dikurang investment di kredit, ada lagi nggak yang ngehit ke investment? Oke, nggak ada ya. Nah, dan 0 nih. Kalau udah 0 berarti alhamdulillah angka yang kalian eliminasi di sini udah benar. Dan angka-angka sebelumnya yang ini nih reciprocity ini udah pasti benar. Dan angka investment yang di sini udah benar. Itu. Ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke alokasi difference ya. Kan tadi difference-nya itu dialokasikan ke beberapa tempat. Ada ke land, building, sama equipment. Nah, tinggal kita liatin aja. Setelah kita nilai kembali, oh ya, tinggal kita liatin aja ya, mana nih tadi. Nah, difference kan tadi kita munculin pertama kali di sebelah debit. Pada saat mau kita pindahkan ke tempat lain, berarti difference-nya yang tadinya di debit itu harus kita hapus di sisi sebelah kredit. Angkanya comot aja yang 4 juta ini. Kalau udah, terus kita liatin lagi nih,
difference dialokasikan ke land. Setelah land-nya dinilai kembali, ternyata land-nya mengalami penurunan. Land kalau turun, berarti kita taruh dia di sebelah kredit, 360.000. Kemudian kita lihat lagi nih building. Tadinya book value-nya 1,6. Setelah dinilai kembali, nilainya jadi 1,7. Berarti kan building mengalami kenaikan. Kalau building-nya naik, berarti akan kita taruh di sebelah kredit. Angkanya comot yang ini ya, increase decrease-nya 136, terus yang lain tadi 360. Kemudian untuk yang equipment, tinggal kalian lihat dari 1 juta setelah dinilai kembali, nilainya jadi 900.000. Berarti kan equipment mengalami penurunan. Kalau equipment-nya turun, berarti kita kreditkan. Angkanya comot yang angka increase decrease atau angka yang kita masukin ke CAD schedule. 1 juta. Nah, jangan lupa nih, selain difference-nya itu dialokasikan ke land, building, sama equipment, difference juga dialokasikan ke goodwill. Goodwill itu aset. Aset muncul, saldo normalnya ada di sebelah debit ya. Comot nih, 4328. Ingat ya, yang namanya jurnal itu harus balance debit kredit. Nah, udah balance ya. Nah, kalau untuk yang di 2023 gimana nih jurnalnya? Nah, kalau untuk yang di 2023 sama ya. Kalau untuk jurnal alokasi difference, mau tahun berapapun angkanya pasti sama, akunnya juga sama. Building 132, goodwill 4328, land 360, equipment 100, difference 4 juta. Kenapa sama? Karena di sini kalau kalian lihat difference-nya itu selalu dimunculin full. Mau itu tahun berapapun, difference-nya selalu dimunculin full. Berarti udah pada saat alokasi difference, ya udah angkanya tetap segini-segini aja. Nanti baru kita adjust di jurnal eliminasi-eliminasi selanjutnya, gitu. Nah, kalau udah kita akan ke alokasi-alokasinya ya. Nah, jadi kan kalau di sini land itu kan dia termasuk dalam non-depreciable asset atau aset yang tidak disusutkan. Berarti land ini nggak usah kita utak-atik, jadi nggak peduli ya kalau land bodo amat. Kita pindah ke tempat lain si building. Nah, kalau yang si building, kita baca nih informasi tambahan poin yang A. Di soal dikasih tahu, Sakura Corp memperoleh bangunan sejak 2 tahun sebelum tanggal akuisisi dengan umur manfaat selama 10 tahun. Nah, kita hitung dulu untuk depresiasinya ya. Ingat nih, yang namanya elimination entries itu tidak pernah diposting ke pembukuannya parent maupun ke pembukuannya subsidiary. Sehingga pada saat kita mau bikin jurnal eliminasi, kita harus selalu eliminasi dari awal akuisisi, dari 2021 sampai dengan tahun kita bikin eliminasi di tahun 2022. Sehingga kalau kita breakdown, kita harus membuat jurnal depresiasi building selama 2 tahun, yang terhitung dari sekarang, tahun 2022, itu sebanyak 1 tahun, dan tahun sebelumnya, tahun 2021 sebanyak 1 tahun. Nah, di sini kan si building ini kalau kita lihat dia menggunakan straight line method ya untuk metode depresiasinya. Berarti ya udah kita kan tahu kalau straight line itu rumusnya adalah cost dikurangin residual value, karena ini di advance agak sedikit dimodifikasi ya. Pembaginya itu adalah remaining useful life after acquisition. Caranya gimana nih? Di soal dikasih tahu nih, umur manfaat yang full-nya itu adalah 10 tahun. Nah, habis itu building-nya itu diakuisisi 2 tahun sebelum tanggal akuisisi. Berarti sebelum diakuisisi, building-nya sudah dipakai selama 2 tahun, ya kan? Sehingga sisa umur manfaat building setelah tanggal akuisisi itu tinggal 8 tahun doang. Nah, berarti ya udah pada saat kita menghitung depresiasi tinggal gini aja. Cost-nya ini kita ganti dengan berapa sih angka yang kita alokasikan ke building, 132. Dikurangin sama residual value. Nah, karena residual value-nya itu tidak diinfokan di soal, berarti kita asumsikan residual value-nya adalah 0. Terus kita bagi dengan remaining useful life yang sudah kita hitung tadi, 8 tahun. Habis itu kita kalikan sama fraction, yang terhitung dari 1 Januari 21 sampai 31 Desember 21 atau 12/12. Nah, dapat nih depresiasi building tahun 2021, 16.500.
Untuk 2022 juga sama ya, karena dia metodenya straight line, di mana ciri khas dari metode straight line adalah depresiasi per tahun itu angkanya pasti selalu sama. Jadi cost-nya ini kita ganti dengan angka yang kita alokasikan ke building 132, nggak ada residual value, makanya kita kurangin 0. Terus kita bagi dengan sisa umur manfaat setelah akuisisi 8 tahun, kita kali sama fraction 12/12. Begitu juga untuk tahun 2023. Angka yang dialokasikan ke building bagi sisa umur manfaat 8 tahun. Dapatnya itu 16.500. Nah, kalau bikin jurnalnya gimana nih? Nah, kalau saya biasanya akan berpatokan pada jurnal alokasi difference. Tinggal kita liatin aja. Di sini kan kita berurusan sama building. Building tadi kita munculin di sebelah debit. Pada saat mau kita depresiasiin, ya udah kita hapus di sisi sebaliknya, yaitu di sisi sebelah kredit. Pasangannya apa? Ya udah debitnya si depre expense. Nah, yang boleh kita akui sebagai angka depre expense itu hanyalah penyusutan di tahun berjalan aja, di tahun 2022 yang adalah 16.500. Nah, terus kan tadi kita udah identifikasi. Tahun lalu itu adalah tahun 2021 yang sebanyak 1 tahun. Nah, berarti depresiasi 2021 kalau kita menggunakan cost method akan kita buang ke tong sampah yang namanya beginning RE parent sama NCI equity. Tinggal kita kaliin aja nih. Kalau beginning RE parent, kita kalikan dengan persentase kepemilikan parent, dengan angka depre sebelumnya. Terus kalau untuk NCI equity, tinggal angka depre tahun sebelumnya, yaitu 2021, kita kalikan persentase NCI. Sehingga untuk building tinggal kita jumlahin aja. Atau kalau mau pakai cara lain, tinggal gini aja ya. Depresiasi building ini kan kita akan depresiasikan sebanyak 2 tahun dari 21 sampai 22. Kalau kita totalin, nah hasilnya juga 33.000, sama aja. Pastiin ya balance, dapat kreditnya. Nah, sip, udah balance. Untuk tahun 2023, secara jurnal masih sama ya. Building yang tadinya kita munculin di debit, kita hapus di sisi sebaliknya yaitu di sisi kredit. Pasangannya apa? Depreciation expense. Nah, yang boleh kita akui sebagai depreciation expense itu hanya depre di tahun berjalan aja. Tadi udah kita hitung ya, depre di 2023 itu adalah 16,5. Masukin nih 16,5. Nah, karena kita posisinya itu di tahun 2023, ingat ya, elimination entries tidak pernah diposting ke pembukuannya parent dan pembukuannya subsidiary. Berarti pada saat kita mau bikin jurnal eliminasi, kita selalu bikin jurnal eliminasinya itu dari awal akuisisi, dari 1 Januari 2021 sampai dengan akhir tahun kita bikin jurnal eliminasi yang adalah 31 Desember 2023. Sehingga ini kita totalnya ada 3 tahun ya. Yang terdiri dari tahun sekarang di 2023 sebanyak 1 tahun dan tahun sebelumnya 2021 dan 2022 sebanyak 2 tahun. Nah, jadi sebenarnya ini tuh untuk mengklasifikasi ya. Untuk yang yang tahun sekarang itu akan kita catat ke depre expense tahun 2023, 16.500. Kemudian untuk tahun sebelumnya, yang 2 tahun ini, yang Depre 21 dan Depre 22, itu akan kita buang ke tong sampah yang bernama beginning RE parent sama NCI equity. Nah, jadi ya udah tinggal kita jumlahin aja nih, Depre tahun sebelumnya, yang di 2021 sama 22, kita kalikan dengan persentase kepemilikannya parent, 80%. Habis itu untuk yang NCI itu juga sama. Depre tahun sebelumnya 21 dan 22 ini ya, kita kali sama 20%. Untuk building kita tinggal totalin aja atau kita totalin dari sini juga bisa ya. Nah, kayak gitu ya untuk yang jurnal depresiasi building. Nah, building udahan, sekarang kita ke equipment ya. Nah, kalau untuk yang equipment, di sini dia metode penyusutannya itu double declining. Terus di sini dia kasih tahu juga peralatan diperoleh sejak tanggal akuisisi yang adalah 1 Januari 2021. Umur manfaatnya 5 tahun. Ya udah, masih sama kayak tadi ya. Kita bikin jurnal eliminasi dari awal karena yang namanya elimination entries tidak pernah diposting ke pembukuannya parent dan subsidiary. Berarti tahun 2022 itu 1 tahun dan tahun sebelumnya 1 tahun di 2021.
bentar kita hitung depresiasinya dulu ya. Kalau kita pakai double declining method, kita udah pasti harus ngitung rate-nya dulu. Nah, rate-nya gimana nih? Ya udah tinggal 100% kita bagi sama useful life-nya. Useful life-nya di soal diketahui 5 tahun ya. Berarti tinggal 100% bagi 5 tahun, kita kali 2. Dapat nih persentasenya 40%. Nah, terus untuk angkanya gimana nih? Tinggal kita liatin aja ya, patokan kita itu selalu dari jurnal alokasi difference. Nah, ini cost-nya ini tolong diganti dengan berapa sih angka yang kita alokasikan ke equipment ya, 100.000 terus kita kurangin ACC/Depre-nya 0 di sini. Kenapa? Karena ini kan istilahnya kita baru mendepresiasikan si equipment sejak tanggal akuisisi. Tahun 2021 itu adalah tahun pertama kali kita mengakuisisi si subsidiary ya. Ya anggap aja ini equipment-nya itu kita beli di sorry, equipment-nya itu kan baru kita beli di 1 Januari 2021 kan. Berarti kan tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita deprein. Toh kita juga baru menghitung deprenya itu sejak tanggal akuisisi. Tahun 2021 itu adalah tahun pertama kali kita akuisisi subsidiary. Berarti ACC deprenya itu masih 0 ya untuk tahun pertama. Terus kita kalikan sama rate, terus kita kalikan sama 12/12. Kenapa 12/12? Karena kita akan menghitung depresiasi dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, ya. Jadi, karena di tahun 2021 adalah tahun pertama kali kita mengakuisisi subsidiary, maka asumsikan seolah-olah tahun sebelumnya belum ada depresiasi sama sekali, ya. Dan kebetulan di sini juga kita baru membeli equipment-nya di 1 Januari 2021. Berarti tahun sebelumnya belum ada ACC Depre, makanya di sini 0 ACC Depre-nya. Terus untuk tahun 2022 itu masih sama ya, cost-nya kita ganti dengan berapa sih angka yang kita alokasikan ke equipment dari jurnal alokasi difference ya, 100.000 ini, terus kita kurangin sama depresiasi tahun sebelumnya 40.000, kita kalikan dengan rate-nya 40%, terus kita kalikan sama fraction yang terhitung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Habis itu untuk tahun 2023 itu juga masih sama ya, cost-nya 100.000 dikurangi sama ACC Depre tahun-tahun sebelumnya ya, 40 sama 24 kita kali rate sama kita kali 12/12. Dapatnya itu 14.400. Nah, sekarang saatnya kita bikin nih jurnalnya. Jurnalnya masih sama ya, tahun sekarang itu akan kita gunakan untuk mencatat Depre expense-nya. Oh ya sorry, untuk jurnalnya gimana nih? Tinggal kalian lihat nih dari jurnal alokasi difference. Pertama kali kita munculin equipment-nya itu di sebelah kredit. Pada saat mau kita depresiasi, ya udah hapus equipment-nya di sisi sebaliknya, yaitu di sisi debit. Terus pasangannya apa? Ya udah di kreditnya sih depre expense. Nah, berapa sih angka yang boleh kita akui sebagai depre expense? Angka yang boleh kita akui sebagai depre expense itu hanya tahun sekarang aja atau tahun berjalan ya. Dalam hal ini tahun 2022. Berarti kita input nih, depresiasi 2022 sebagai depre expense di tahun 2022. Kemudian tahun sebelumnya yang 2021 itu akan kita pecah ke beginning RE parent sama ke NCI equity yang adalah depre tahun 2021. 40.000 kita kali persentase kepemilikan parent dan 40.000 kita kalikan dengan persentase kepemilikan si NCI. Begitu juga untuk tahun 2023 ya, secara jurnal masih sama. Karena kan kalau kalian lihat di jurnal alokasi difference di 2023, equipment-nya itu dimunculkan di sebelah kredit. Pada saat mau kita depresiasiin di sisi sebaliknya, yaitu di debit. Pasangannya sih depre expense. Yang boleh kita akui sebagai depre expense itu hanya tahun berjalan aja, yaitu tahun 2023. 14.400 yang udah kita hitung tadi ya, depre expense tahun 2023. Nah, kalau udah, terus kita tadi kan udah identifikasi juga yang namanya jurnal eliminasi tidak pernah diposting ke pembukuannya parent dan pembukuannya
subsidiary. Dengan demikian, kita harus selalu membuat jurnal eliminasi itu dari awal akuisisi, yaitu dari 1 Januari 2021 sampai akhir tahun kita bikin jurnal eliminasi di 31 Desember 2023. Berarti tahun 2021 dan 2022 itu mau nggak mau harus kita catat ulang. Tapi kita akan catat ulang ke beginning RE parent sama ke NCI equity. Tinggal kita totalin aja nih, eliminasi tahun 2021 ditambah Depre 21 ditambah Depre 22 dikali persentase kepemilikan parent, itu adalah angka beginning RE parent. Terus untuk angka NCI equity tinggal kita jumlahin aja ya. Angka Depre 2021 dan 2022 kita kalikan sama persentase kepemilikannya NCI. Itu. Jadi kalian tinggal tinggal tentuin aja, mana sih yang tahun sekarang. Yang tahun sekarang akan kita catat ke Depra Expense, tahun sebelumnya itu yang tahun berapa aja, itu yang kita buang ke beginning RE parent sama ke NCI equity. Terus cara ngejurnalnya tinggal kalian lihat aja nih dari alokasi difference. Kalau equipment pertama kali dimunculin di kredit, ya udah pada saat mau kita depre, kita taruh di sisi sebaliknya. Tinggal gitu aja. Nah, building udah, equipment udah. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di CAD schedule, kalian nggak diapa-apain. Building udah, equipment udah. Nah, ini ada satu lagi ke goodwill. Nah, kalau goodwill itu kita akan lakukan impairment test ya. Sederhananya impairment test itu adalah uji penurunan nilai. Sederhananya kita pengen ngecek nih, apakah goodwill-nya itu mengalami penurunan atau tidak. Kalau turun berarti terjadi impairment, kalau nilainya nggak turun alias naik berarti tidak terjadi impairment. Itu. Atau kalau kalian lebih suka menghafal, nah kalian bisa hafalin ini. Impairment terjadi ketika book value goodwill itu lebih besar daripada fair value goodwill. Kalau mau pakai logikanya tinggal liatin aja. Goodwill-nya turun nggak? Kalau turun, yes, berarti terjadi impairment. Nah, angkanya gimana? Ingat lagi ya, yang namanya jurnal eliminasi nggak pernah diposting. Maka kita harus selalu menghitung impairment test-nya itu dari awal, dari tahun akuisisi di 2021. Di tahun 2021 kita ada mencatat ya, goodwill-nya itu sebesar 4.328. Berarti itulah book value goodwill di tahun 2021. Kemudian kita bandingkan dengan fair value goodwill di tahun 2021 yang adalah 4.475. Nah, kita nyatet goodwill-nya itu 4,3. Setelah dinilai kembali, goodwill-nya itu jadi 4,4. Pertanyaannya, nilainya turun atau enggak? Enggak kan? Kalau enggak, ya udah tidak terjadi impairment nih ya. Berarti kan kalau tidak terjadi impairment, berarti ini ya, book value-nya lebih kecil daripada fair value-nya. Kalau tidak terjadi impairment, ya udah kita tidak usah membuat jurnal apapun. Nah, terus kita lanjut ke tahun 2022. Karena di tahun sebelumnya tidak terjadi impairment, maka book value goodwill itu masih sama, 4.328. Kita bandingkan dengan fair value goodwill di tahun 2022, 4.128. Kita nyatet goodwill 4,3. Setelah dinilai kembali, nilainya tuh jadi 4,1. Nilainya turun nggak? Yes, nilainya turun. Berarti terjadi impairment. Angkanya selisihnya aja 200.000. Ini kan ketika book value-nya lebih besar daripada fair value, maka terjadi impairment. Nah, kalau terjadi impairment seperti ini, berarti kita akan membuat jurnal. Jurnalnya gimana? Kan goodwill-nya nilainya turun nih, berarti ya udah goodwill kalau turun kita taruh di sebelah kredit, angkanya sebesar selisihnya ya, 200.000. Nah, kenapa goodwill-nya bisa turun? Karena kita melakukan impairment test. Nah, goodwill itu aset. Aset kalau nilainya turun, berarti bagi kita itu adalah kerugian. Kerugian karena penurunan nilai. Berarti loss on impairment, atau kalau kalian mau tulis jadi impairment loss itu juga boleh. Angkanya 200.000. Habis itu lanjut ya ke 2023, karena kan kita diminta bikin jurnal eliminasi 2022 sama 2023. Nah, habis itu book value tahun 2023 ya. Nah, tadi kan kita tahu kalau awalnya kita tuh catat goodwill itu 4,3 juta. Nah, di tahun 2022 terjadi impairment nih, goodwill-nya nilainya udah turun nih jadi 200.000. Nah, berarti ya udah
Untuk book value goodwill per 2023 itu kita nggak bisa pakai angka 4,3 ini lagi, tapi 4,3 kita kurangin sama impairment-nya 200.000 sehingga book value goodwill kita di tahun 2023 itu tinggal 4,1 juta aja. Nah, habis itu kita bandingin ya sama fair value goodwill yang ada di tahun 2023. Nah, untuk tahun 2023 fair value goodwill-nya itu adalah 4 juta. Nah, berarti udah nih, tinggal kita bandingin aja ya, book value kita atau kita tuh nyatet goodwill 4,1 juta. Setelah dinilai kembali, nilai goodwill-nya itu jadi 4 juta. Nah, dari 4,1 ke 4 juta nilainya turun nggak? Yes, turun. Berarti terjadilah impairment di sana sebesar 128.000. Atau kalau kalian males ngelogikain, ya udah nih, hafalin aja nih. Ketika book value-nya lebih besar daripada fair value, maka terjadi impairment. Nah, karena terjadi impairment, berarti lagi-lagi ya kita akan membuat jurnal. Goodwill nilainya turun, maka kita jurnal di sebelah kredit. Aset kalau turun, berarti bagi kita itu adalah kerugian. Kerugian karena kita melakukan impairment test. Kita akan jurnal ke akun loss on impairment atau impairment loss sebesar 128 ya. Ini jurnal per tahunnya. Sekarang baru deh kita ke elimination entries-nya. Tinggal kita liatin aja ya. Tahun 2022 kita ada nih terjadi impairment ya, 200.000. Berarti udah kita akan catat loss on impairment pada goodwill 200.000. Kebetulan di tahun 2021 tidak terjadi impairment sama sekali. Berarti udah di tahun 2022 kita cukup jurnal yang ini aja, ya kan? Nah, untuk 2023, nah konsepnya masih sama ya. Kita akan membuat jurnal eliminasi dari awal tahun. Akuisisi maksudnya, dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, tinggal kita liatin aja nih, di tahun 2023 terjadi impairment nggak? Yes, terjadi impairment. Berarti kita akan catat loss on impairment sebesar 128.000. Nah, jadi konsepnya masih sama kayak depresiasi yang tadi ya. Angka yang boleh kita catat sebagai loss on impairment itu hanyalah impairment tahun berjalan aja. Dalam hal ini tahun 2023. Terus, di tahun-tahun sebelumnya, ini kita buang ke tong sampah yang namanya beginning and apparent sama NCI equity. Nah, loss on impairment-nya yang tahun sebelumnya itu kan 200.000, maka akan kita pecah ke beginning RE, kita kalikan sama 80% persentase kepemilikannya parent, dan kita kasih juga ke NCI ya, kita kali persentase kepemilikan NCI. Sehingga total impairment untuk goodwill kita itu adalah 328.000. Itu untuk jurnal eliminasinya. Nah, untuk jurnal eliminasi udah selesai, sekarang saatnya kita ke perhitungan controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income tahun 2023 ya. Kalau di sini, nah ya udahlah ya, saya langsung tampilin aja. Nah, di sini kan dia minta perhitungan controlling interest dan non-controlling interest tahun 2023. Nah, berarti udah kita akan menghitung yang mulai dari non-controlling interest terlebih dahulu. Non-controlling interest itu tuh pengertian sederhananya berapa sih net income subsidiary yang dikasih ke NCI. Pengertiannya kayak gitu. Nah, jadi makanya di sini kita akan menghitung mulai dari net income-nya subsidiary tahun 2023. Di soal udah dikasih tahu ya, 2 juta. Masukin 2 juta di sini. Habis itu kita akan tambah kurangi dengan adjustment. Adjustment-nya apa? Kalau di depreciation and difference ini, allocation and depreciation of difference ini, adjustment-nya itu tinggal kita lihat aja ya, depre-deprean. Kalau di sini kan alokasi difference-nya itu dialokasikan ke building, equipment, sama ke goodwill. Berarti adjustment-nya ya tinggal depreciation sama goodwill. Caranya tinggal kita liatin aja nih, untuk tahun 2023 ada nggak sih kita catat depresiasi gitu. Nah, di sini ada ya, depreciation building, angkanya 16.500. Nah, kenapa di sini bisa minus? Nah, ceritanya gini, kan tadi kita udah ngelihat nih, building setelah dinilai kembali, nilainya naik nih, jadi 1,7 kan. Kalau nilai building naik, depre expense juga naik dong. Kalau depre expense naik, apa nih efeknya ke net income?
dia akan mengurangin net income. Makanya di sini angkanya bisa minus 16.500. Habis itu kita kan ada juga alokasi indifference ke equipment. Kita liatin lagi nih si equipment. Di tahun 2023 kita ada depresiasiin equipment atau enggak? Ada nih. Depreciation expense untuk equipment 14.400. Pindahin dulu angkanya 14.400. Habis itu baru nih kita lihat tandanya itu udah bener atau belum. Tinggal kita liatin aja. Tadi kita punya equipment nilainya 1 juta. Setelah dinilai kembali, nilainya jadi 900.000. Berarti kan setelah dinilai kembali, nilai equipment kita turun. Kalau nilai equipment kita turun, berarti depre expense kita juga turun. Kalau depre expense kita turun, apa efeknya ke net income? Net income kita akan naik. Nah, berarti di sini angkanya positif. Nah, habis itu difference-nya juga dialokasikan ke goodwill. Tinggal kita liatin aja di tahun 2023 ada terjadi loss and impairment atau enggak. Ternyata di tahun 2023 ada loh loss on impairment 128.000. Nah, kalau loss, apa efeknya ke net income? Dia akan mengurangi net income. Makanya di sini minus. Jadi kalian bisa simpulkan tanda plus minus di sini itu adalah apa sih efeknya ke net income, ya. Nah, kalau udah kita tambah kurang ya, net income subsidiary ditambah kurangin sama adjustment, dapat nih adjusted net income subsidiary. Maksudnya adalah net income dari sudut pandang konsolidasi itu net income-nya subsidiary dari sudut pandang konsolidasi itu adalah 1,8 juta. Nah, net income-nya subsidiary itu harus dibagi ke kedua bos besarnya, yaitu ke parent sebesar persentase kepemilikan parent yang adalah 80%, nih ya, 1,8 kali 80%, terus dibagi juga ke NCI sebesar 20%. Nah, angka ini 373.980 inilah angka non-controlling interest in consolidated income tahun 2023. Nah, kita baru ngitung nih angka NCI-nya. Sekarang kita akan hitung angka controlling interest-nya. Nah, controlling interest itu kita akan menggunakan angka net income parent. Kenapa? Karena di sini kan kita tahu bahwa parent sudah mengakuisisi subsidiary sebesar 80%, di mana 80% itu udah signifikan banget, sehingga parent mendapatkan pengendalian efektif atas subsidiary. Berarti kan kalau parent mendapatkan pengendalian efektif atas subsidiary, berarti kan bisa aja kita sebut parent itu sebagai controlling kan. Makanya dalam perhitungan controlling interest, kita akan menggunakan basis net income-nya parent tahun 2023 ya, sesuai yang diminta di soal. Nah, laba bersih parent, di sini dia kasih tahu belum termasuk dividen. Berarti udah tinggal kita comot aja nih 2750. Nah, karena di sini belum termasuk dividen, ya udah kita hajar aja ya. Tapi kalau andai kata sudah termasuk dividen, berarti udah 2750 ini kita kurangi sama dividen dari subsidiary tahun 2023 ya. Berarti kita lihat nih elimination 2023 untuk si siapa nih namanya? Nah ini ya, kita kurangi sama 160.000 ya. Kalau andai kata di soal dikasih tahu nih, laba bersih sudah termasuk dividen dengan cost method ya. Berarti tinggal 2750 kita kurangin sama dividen yang didapat oleh parent atas subsidiary di tahun tahun dimintanya ini ya, perhitungan CI/NCI-nya 2023 160.000 gitu ya. Tapi karena di soal ini udah langsung dikasih tahu nih laba bersih belum termasuk dividen. Ya udah langsung comot aja, nggak usah ambil pusing ya, 2750. Habis itu kita tambah dengan income dari subsidiary yang 1,4 juta ini, sehingga dapat deh controlling interest untuk tahun 2023 adalah $4.245.920. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Coba saya lihat dulu, ada yang ngechat nggak? Oh, nggak ada. Oke, ada yang mau ditanya atau ada penjelasan saya yang kurang jelas? Belum ada, Kak.
Oke, terima kasih atas responnya. Oke, kalau gitu untuk Excel-nya nanti akan saya share ya di menu Files. Terus juga kalau misalkan nanti pada saat kalian belajar, tiba-tiba ada muncul pertanyaan nih, itu kalau mau ditanya boleh ya, boleh ditanya lewat DM Teams saja. Kalau ada yang punya line saya juga boleh, tapi kalau misalkan mau DM di Teams juga boleh ya, notifnya masuk kok. Nah, oke, kalau kayak gitu untuk pembahasan kita hari ini udah selesai ya. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selamat belajar dan good luck untuk ujiannya.